Idza marartum biryadil jannati farta'u. Apabila kalian ini berjalan kemudian menjumpai taman-taman surga, maka nikmatilah, bersenang-senanglah di situ. Maka sahabat termasuk dalamnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga yang kau maksudkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, "Al-masajidu adalah masjid-masjid ini." Maka orang beriman hadirin yang mulia merasa senang sekali, merasa nikmat sekali ketika datang melangkahkan kakinya menuju masjid, seakan-akan ia telah mendatangi taman-taman surga. Ada seorang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu anhu, jauh rumahnya beliau ini dalam perjalanan 3 jam hadirin. Perjalanan 3 jam dia berjalan, senang hatinya. Kenapa? Saya ini mau ke taman-taman surga. Kalau di dunia saja nggak bisa ke taman-taman surga, di Indonesia saja nggak bisa ke taman-taman surga, lalu bagaimana di akhirat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi tanzilihil qadim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum adzabun alim. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mereka hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wadidtu anni lakitu ikhwani." Aku begitu rindu sekali untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, "Awalaysa nahnu ihwanuka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni." Sedangkan sahabat-sahabatku yang aku maksudkan, sahabat-sahabatku yang aku rindukan adalah orang-orang yang senantiasa yakin kepadaku, senang untuk mengamalkan amalan-amalanku, senang sekali, nikmat, merasa nikmat untuk mengamalkan mulia.
Allah Subhanahu wa taala masukkan nur hidayah dengan satu kalimah mulia ini yang menjadi kuncinya surga, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang beriman ini hadirin yang mulia, senyumnya saja, ketika dia bersenyum kepada saudara muslimnya, senyumnya menjadi sedekah. Dan as-sadaqatu tudfi'ul bala, sedekah itu menolak bala. Senyumnya saja orang beriman ini menjadi sedekah. Sedekah menolak bala, menghilangkan penyakit. Senyumnya saja, la ilaha illallah. Seorang beriman kemudian ia berzikir Allah Allah, subhanallah, Allahu akbar, dengan hatinya merindukan, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbab adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu ucapan saja. Ketika diucapkan Allahu akbar, misalnya dalam salat subuh tadi hadirin yang mulia, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala langsung ampuni dosa-dosanya hadirin yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajillullah yaghfir lakum. Agungkan Allah, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang beriman hadirin yang mulia merupakan orang-orang yang mulia. Bagaimana tidak? Rasulullah pernah bersabda, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Orang beriman hadirin yang mulia, kata Rasulullah, kemudian ia pagi-pagi datang ke masjid. Man ghada ilal masjid, pagi-pagi datangnya ingat kepada Allah, datang ke masjid. La yuridu illa yata'allama khairan, maksud dan keinginannya tiada lain untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, menambah ilmu, menambah pahala, menambah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin menambah syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ia mendapatkan kebaikan, dia atau au yu'allimahu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mendengarkan kebaikan-kebaikan, saya menyampaikan kebaikan-kebaikan, maka kana lahu ka ajri hajin taman hajatu, maka kan ini ada kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menyatakan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada dia seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji dan hajinya sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang beriman hadirin yang mulia. Orang-orang yang beriman hadirin yang mulia, ketika dia merindukan saudaranya, bapak takmir misalnya, kenapa sih dia kok enggak datang, belum datang? Ketika datang dia senang hatinya. Begitu juga yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbab ada kerinduan kepada saudaranya orang yang beriman hadirin yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man nadhara ila akhihi ala syauqin khairun min i'tikafihi sanatan fi masjidi hadza. Barang siapa yang melihat saudaranya dengan penuh kerinduan hadirin yang mulia, karena dia adalah hamba Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirindu-rindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang sekali pada dengan kerinduan. Masya Allah, datang ke masjid besar Nur Muhammad, dilihatnya Masya Allah banyak sekali, senang sekali. Maka Rasulullah mengatakan, hadza khairun min itikafi sanatan fi masjidi hadza. Waktu yang sebentar saja ini, sabda Rasulullah SAW, ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang pahalanya lebih baik daripada ia itikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, selama 1 tahun hadirin yang mulia. Selama 1 tahun. Karena hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang mulia, singkat-singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid ini adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Orang yang bertakwa
orang yang beriman dan beramal soleh dengan sungguh-sungguh sehingga ia mencapai ketakwaannya. Ia ingin di rumahnya, di masjid ini menambah kebaikan, menambah rahmat, menambah barokah, menambah kecintaan kepada saudara-saudara muslimnya, sehingga semakin dicintai oleh Allah dan bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mulia mengarahkan kepada kita, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Apabila kalian ini berjalan kemudian menjumpai taman-taman surga. Yang mulia, saudara Rasulullah adalah taman-taman surga. Apabila kalian berjalan kemudian berjumpa menemukan taman-taman surga, maka nikmatilah, bersenang-senanglah di situ. Maka sahabat termasuk dalamnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga yang kau maksudkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, "Al-masajidu adalah masjid-masjid ini." Maka orang beriman hadirin yang mulia merasa senang sekali, merasa nikmat sekali ketika datang melangkahkan kakinya menuju masjid, seakan-akan ia telah mendatangi taman-taman surga. Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain. Ada seorang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu an. Beliau ini jauhnya ini dari rumahnya 5 waktu ini ke masjid, salat berjamaah dan di awal waktu. Jauh rumahnya beliau ini dalam perjalanan 3 jam hadirin yang mulia. Kalau 3 jam kira-kira dari mana? Perjalanan 3 jam dia berjalan. Senang hatinya. Kenapa? Saya ini mau ke taman-taman surga. Kalau di dunia saja nggak bisa ke taman-taman surga, di Indonesia saja nggak bisa ke taman-taman surga, lalu bagaimana di akhirat katanya? Maka dia senang berjalan. Begitu juga yang mulia, orang beriman senang sekali menuju ke taman-taman surga. Di taman-taman surga, di masjid yang mau berzikir, ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Setelah salat secara infiradi, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri, dia ucapkan subhanallah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian 99. Wa tilka tis'atun wa tis'un, sabda Rasulullah, itu 99. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian disempurnakan yang ke-100-nya dengan kalimat iman, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Kemudian diucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa ala kulli syai'in qadir, genap 100. Maka sabda Rasulullah, kalau seperti itu maka dia dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di tengah lautan. Ini orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman ini hakikatnya, kata ulama yang mulia, dia berjalan di rumahnya menuju ke masjid, menuju tokonya, menuju ke kebunnya, kemudian ke masjid, menuju perusahaannya, menuju ke masjid, pulang ke rumahnya, menuju ke masjid. Hakikatnya hadirin yang mulia, dia berjalan-jalan, nampaknya dalam pandangan mata dia berjalan ke toko, berjalan ke masjid. Pada hakikatnya dia berjalan-jalan ke taman surga, dia sedang berjalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang beriman, kemudian dengan imannya dia beramal soleh, dia datang ke masjid, sholat berjamaah, bersalaman dengan saudaranya. Hakikatnya dia sedang bersalaman, salaman, sebenarnya mau berangkat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang apa enggak senang, Pak? Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian merasa senang dalam hatinya, hati yang mulia, inilah kata ulama, tanda-tandanya amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam beliau menyatakan, man wajada thamrata amalihi ajila fahuwa dalilun
ala wujudil qabuli ajila. Kalau orang-orang sudah merasakan manisnya amalnya di dunia ini, begitu nikmat, zikirnya nikmat, datang ke masjid nikmat, sholatnya nikmat, bertemunya sesama orang beriman nikmat yang mulia. Dalilun, ini adalah contoh, tanda, merupakan tanda ala wujudil qabul, adanya diterimanya sebuah amal, ala wujudil qabul, qabuliyah amalnya, penerimaan amalnya Allah Subhanahu wa taala ajilah, yang akan datang di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa nikmatan yang tenang. Bagaimana? Ada seorang duduk-duduk ya, di masjid yang mulia. Sebelum azan sudah ada di masjid. Setelah azan sudah ada, sebelum azan sudah ada di masjid. Setiap waktu. Maka ditanya dia, "Pak, ini kan azan masih tinggal 10 menit. Bapak kok sudah ada di sini?" "Iya, wong rahmat Allah, karunia Allah, rizki, keberkahan rizki juga Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama kali Allah turunkan ke permukaan bumi ini melalui masjid. Ini Allah kok mau bagi-bagikan rezeki ini, kasih sayangnya, karunianya, keberkahan Allah, kok kita ini mau lambat-lambat ini." Malulah kepada Allah. Katanya dia itu, masa Allah suruh nunggu di masjid ini? Kalau ada bantuan, Masya Allah, suruh datang ke balai desa, ada bantuan beras 5 kiloan yang mulia, subuh sudah antri yang mulia. Tapi datang ke masjid, Masya Allah. Maka orang beriman hadir yang mulia, ketika datang ke masjid, merasa dirinya dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dicintai oleh Allah, merasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan-keberkahan dalam kehidupannya yang mulia. Inilah disebut dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, "Man alifal masjida alifahullah." Siapa saja yang mencintai masjid, maka senantiasa dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid ini, hadirin yang mulia, karena disebut masjid ini karena ada amalan-amalannya. Amalan-amalan masjid sebagaimana amalan-amalan masjid Nabawi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan-amalan yang ada di Masjid Nabawi hadirin yang mulia? Bahkan di antaranya adalah at-ta'lim wa ta'allum. Ta'lim adalah pengajaran. Allama yu'allimu ta'lim. Sedangkan ta'allum adalah belajar. Ada yang ta'lim terus belajar dan mengajar. Ta'allum, ta'lim mengajar, pengajaran. Ta'allum adalah pembelajaran, belajar. Yata'allama yata'allamu ta'allum, at-ta'allum. Kalau ta'lim, allama yu'allimu ta'lim, ada pembelajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mendidik, mengajak sahabat-sahabatnya untuk amalan-amalan masjid, yang mana masjid menjadi taman-taman surga ini yang mulia. Maka dia sebenarnya adalah orang-orang yang dicintai oleh beliau dan dicintai oleh Allah. Memang dia tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Rasulullah bersabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la anta ghadwa fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin." Wahai Abu Dzar, jika kamu pagi-pagi seperti sekarang ini, kamu belajar 1 ayat Al-Quran saja, 1 ayat saja, sampaikan tadi misalnya 1 ayat, ini lebih baik
kamu sholat sunnah 100 rakaat. Wala anta ghadha ta'allam ma ba min al-ilmi bihi aw lam yu'mal khairul laka min an tusalliya al-farqatin. Kalau kamu ini belajar sampai 1 bab saja. Misalnya di sini sudah ada tersendiri Ustaz Syairi, ada Ustaz Ihsan dengan tasinnya. Sampai selesai misalnya dua lembar tadi itu, mudah sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan sunat 1000 rakaat ini. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa masjid ini adalah rumahnya orang yang bertakwa. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan, al-masajidu buyutullah fil ardi. Masjid-masjid ini adalah rumah-rumah Allah yang ada di bumi. Rumah-rumah Allah yang ada di bumi. Tudi'u li ahli sama. Masjid-masjid itu bercahaya dalam pandangan penduduk langit, para malaikat. Kama tudi'u nujumus sama li ahli al-ardi. Sebagaimana kita melihat bintang-bintang bercahaya di langit, hadirin. Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mulia yang sudah ada di dalam masjid, hadirin yang mulia, maka hadirin yang mulia, dia bercahaya wajahnya nanti. Cahaya yang ada di masjid dia dibawa ke rumahnya. Maka ketika dia pulang ke rumahnya, maka rumahnya orang beriman ini rumahnya saja bercahaya, hadirin yang mulia. Rumahnya orang beriman bercahaya. Rasulullah SAW bersabda, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan solat-solat sunnah dan membaca Al-Quran. Di masjid orang beriman sudah bercahaya, masjidnya wajahnya bercahaya. Kemudian pulang ke rumahnya dengan cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, rumah pun bercahaya mereka. Bayangkan hadirin yang mulia, kalau rumahnya orang-orang beriman saja, rumahnya hadirin sudah bercahaya, lalu bagaimana dengan ahli rumah itu, hadirin? Allah Subhanahu wa taala, maka dibacakan di sholat sunnah seperti kemarin itu. Kemudian dia membaca Al-Quran, kemudian dipelajari di Masjid Nur Muhammad nih, pelajari Al-Quran, tasnya baik, diperhatikan juga ke rumah. Karena keberkahan orang beriman yang datang masjid, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan itu dan dibawa ke rumahnya yang mulia. Kalau dia baca Al-Quran di rumahnya, bagaimana yang mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khatamal abdul Quran, shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin." Apabila seorang beriman hadirin yang mulia, baik itu di rumahnya atau di masjidnya, kemudian ia menamatkan Al-Quran, membaca Al-Quran sampai tamat hadirin yang mulia, maka pada hari penamatan itu, shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirim hadirin yang mulia berapa? 60.000 malaikat mendoakan diri. Berapa? 60.000 malaikat mendoakannya pada hari tamatnya itu. Kita Pak, maaf saya, mengundang bupati misalnya, mengundang gubernur, satu gubernur di Madura ini mahal Pak. Ini kalau kita amalkan orang beriman, amalan masjid dibawa ke rumah yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala kirim berapa? 60.000 malaikat mendoakan keberkahan, rahmat, keselamatan ia di dunia dan di hati Allah Subhanahu wa taala. Enggak tanggung-tanggung Pak. 60.000. Minggu pertama bapaknya Pak Tamir tamat. Maka minggu pertama Allah kirim ke rumahnya Pak Tamir, Pak Haji. Minggu kedua istrinya tamat Al-Quran. Minggu kedua Allah kirim 60.000 malaikat datang ke rumah kita. Dan pekan bukan minggu, pekan. Nah, pekan lain. Yang kedua, kan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kan yang ketiga. Nah, itu kemudian menantunya yang tamat Al-Quran. Kemudian berapa ini? Allah kirim 60.000 lagi malaikat. Kemudian pada minggu yang terakhirnya hadirin yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala ketika anaknya mungkin
anaknya mengkitam Al-Quran, maka dalam 1 bulan 60 kali 4 berapa? 240.000 malaikat datang ke rumah kita. Ngusat 10 bulan. Kalau 10 tahun bisa menghitung aja. La ilaha illallah. Apalagi dengan berjamaah, Masya Allah. Rasulullah bersabda, majtama'a malawun fayad'u ba'duhum wa yu'amminul ba'd illa ajabahumullah. Kalau orang beriman ini berkumpul hadirin yang mulia, kemudian salah satu mereka berdoa kepada Allah, yang lainnya kemudian ucapkan amin, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata kemarin itu, illa ajabahumullah, maka pasti doa-doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita sehingga kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman hadirin yang mulia, ketika dalam masjid, dalam suasana taklim, yang mencintai saudaranya, maka kalau itu diniatkan dalam hatinya ingin seperti itu sampai meninggal dunia hadirin yang mulia, maka sejak itu juga yakin hadirin yang mulia, orang itu akan dijadikan kekasih-kekasih Allah. Allah akan jadikan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya, istrinya, anaknya pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kucing saja. Ada bapak misalnya punya kucing, ada mau dia serempet sama sepeda motor. Tunggu Pak, ini bapak ini kucing 9 bulan lagi. Ini mau ditabrak sepeda motor. Wah, terima kasih Pak, senang kucingnya. Disenangi. Lalu bagaimana kalau ada orang beriman, kemudian dia jadikan kekasih Allah, maka dia istrinya akan dicintai oleh Allah juga, anaknya akan dicintai oleh Allah SWT, bahkan menantu-menantu keturunannya juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Saling cinta mencintai, saling sayang menyayang sama umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu yang mulia. Rasulullah bersabda, "Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah." Cintailah Allah dengan mencintai hamba-hambanya Allah, yuhibbukumullah, maka kamu itu pasti dan pasti kamu akan dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang mulia, bagaimana orang beriman itu mencintainya? Kumpulnya di masjid hadirin yang mulia dengan 5 waktu. Kalau setiap waktu kita mendapatkan pahala haji. Man ghada ilal masjidi la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allimahu kana ukajri hajin ta'man hajatu. Barang siapa yang datang ke masjid untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan atau menyampaikan kebaikan-kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala haji yang sempurna dalam 1 waktu. Kalau 5 waktu, 5 kali haji. Kalau 10 hari, 50 kali haji. Kalau 1 bulan, 120 haji. Kalau 10 bulan 1500 kali haji. Siapa yang haji Pak? Maka Syekh Abdul Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan di akhirat nanti ada orang yang kaget Pak. Kaget. Kalau sekarang kan ada uang kaget ini. Apa ini? Kaget. Nanti di akhirat itu ada pahala kaget ini. Pahalanya bukan uang 1 juta, tidak. Kata Syekh Abdul Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan nanti banyak orang kaget ketika dibuka catatan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam catatan amalnya begitu banyak pahala-pahala, termasuk pahala haji yang didapatkan. Ada yang mendapatkan pahala 100 kali haji, padahal umurnya 60 tahun Pak. Mendapatkan 1000 kali haji, bahkan ada yang mendapatkan puluhan ribu kali haji. Sekarang ini mau naik haji sulit betul Pak. Tapi karena mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW, datang ke masjid dengan penuh kerinduan, ingin duduk di taman-taman surga, senang nih, seperti ikan yang ada dalam air yang bersih jernih dalam. Tapi kalau orang nggak beriman ini, imannya tipis sekali, seperti burung yang ada dalam sangkarnya, gelisah, tak pulang, mau kemana itu Allah? Kok nggak senang taman-taman surga? Kok nggak senang? Oleh karena itu hal yang Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kesempatan yang begitu besar di dunia ini hadirin yang mulia,
kita pergunakan semaksimal mungkin. Karena orang yang beriman ini la yashba'ul mu'minu wa ayyasma khairan hatta yakuna muntahahul jannah. Orang beriman ini karena sudah merasakan nikmat dalam amal-amalnya, merasa diperhatikan oleh Allah, dicintai oleh Allah, catatan-catatan amalnya sudah merasa dicatat oleh para malaikat. Surga telah menunggunya. Allah janjikan, wa man amila shaliha min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia orang beriman kepada Allah, falannahu hayatan thayyiban. Ini di dunia ini sudah Allah akan berikan hidupnya dengan kehidupan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Wala najziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Lain lagi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berikan jauh pahala-pahala yang lebih baik, lebih mulia dari amal-amal yang ia kerjakan di dunia. Maka nanti dia mau melewati taman-taman surga, melalui jembatan sirat, maka dia sudah orang lain yang mulia. Perjalanan sirat dalam sebuah riwayat lamanya 1500 tahun perjalanan di akhirat. Lama sekali yang mulia. Tetapi orang yang beriman istiqomah ke masjid tadi yang mulia. Bahkan dalam kitab Tamil Ghafilin ayat mengatakan dia kendaraannya adalah kendaraannya masjid. Mudah-mudahan takmir-takmir di sini dan orang-orang yang menjadikan Masjid Nur Muhammad ini, mudah-mudahan kendaraannya minimalnya akan menjadi kendaraan Masjid Nur menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang yang mulia, orang yang semangat ini, Rasulullah sampaikan ini, yajri ala siratikal barqi. Orang beriman akan melewati jembatan yang panjangnya 1500 tahun perjalanan, tetapi karena dia amalkan amalan kebaikan, amal-amal sunnah bagi Rasulullah SAW, yajri ala siratikal barqi. Dia akan menempuh perjalanan sirat jembatan yang selama 1500 tahun itu hanya cepat kilat saja, langsung nyampe. La ilaha illallah. Oleh karena itu mari jadikan masjid ini menjadi taman-taman surga. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan masjid ini menjadi taman-taman surga, menjadi rumah-rumah Allah. Al-masjidu buyutul fil ardi. Sedangkan orang yang datang ke masjid, sabda Rasulullah, zairullah, orang yang datang berziarah kepada Allah. Wa haqqun 'alal mazur ay yukrimaz zair, dan menjadi hak Allah untuk memuliakan orang-orang yang datang ke masjid, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenalkan dulu. Sebelum ditutup kenalkan dulu. Masyaallah. Alhamdulillah sedikit itu kena ini karena disuruh Pak. Kami taat saja kepada Pak Haji ini. Kami dulu pernah belajar di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Sekarang beliau Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah PWNU MUI Jawa Timur sekarang. Nah, di situ kemudian kami juga di situ memegang laboratorium bahasa. The Institution of Foreign Language Improvement Arabic and English Language. Kemudian saya belajar juga di Pondok Pesantren Alamin. Mulai dari Istidah, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, setelah itu kemudian IDIA, kemudian sekarang jadi IDIA, Institut Dirasah Islami Alamin, Fakultas Dakwah, Jurusan Bimbingan dan Konseling. Situ kemudian juga kami bagi informasi dulu, bagian informasi di Pondok Alamin di radio apa namanya? Rasa Radio Suara Alamin. Masya Allah, kami juga hanyalah berjalan-jalan ini saudara-saudara kita. Yang terpenting adalah ketika kita dalam perjalanan ini adalah ketika Syekh Al-Imam Asy-Syafi'i ini masih muda sudah pegang tongkat, Pak. Umur 25 tahun dia pegang tongkat. Biasanya pegang tongkat itu biasanya umur 40 tahun. Nah, ditanyakan, "Syekh, kenapa engkau masih muda kok pegang tongkat?" Iya, wong saya ini sedang perjalanan. Bagaimana? Ini sedang, supaya saya enggak lupa bahwa saya ini sedang perjalanan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebenarnya mudah-mudahan kita berjumpa ini sebenarnya diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di taman-taman surga ini, dan kita berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita berjumpa lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala.
benarnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Salahnya kebodohan saya. Saya mohon maaf kepada Bapak. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya majlis. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.